Menjadi gembala jemaat, syarat dan tugasnya. Itulah yang akan kita bahas dalam topik pengajaran pembinaan kepemimpinan hari ini. Saya sengaja mengangkat ini karena tema ini sudah dinanti-nantikan oleh mereka yang baru mau terjun ke dunia penggembalaan, ataupun juga untuk mahasiswa teologi yang terbeban akan panggilan pelayanan penggembalaan. Tapi juga topik ini menjadi sangat berguna bagi para gembala yang sudah lama melayani untuk dijadikan semacam refreshing penyegaran tentang apa sih sebenarnya yang menjadi tugas tanggung jawab seorang gembala jemaat. Nah, saya mengangkat hal ini karena memang ini bidang keahlian saya selaku dosen dan juga mengambil S3 dalam bidang Church Leadership, Church Advanced Leadership, tentang kepemimpinan gereja lanjutan, dan juga tentunya sebagai pimpinan sinode yang juga ingin membekali para gembala untuk lebih efektif lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala. Nah, hal yang pertama yang kita mau bahas adalah apa definisi gembala jemaat. Tentu akan ada banyak definisi dari buku-buku tentang pengembalaan, tapi izinkan saya memberikan definisi yang singkat, yaitu seorang gembala adalah seorang pemimpin rohani yang bertugas memelihara jemaat untuk dapat membawa mereka memenuhi misi dan tujuan gereja, yaitu mencapai pertumbuhan dan kedewasaan penuh di dalam Kristus, serta menjadikan sekalian bangsa murid Yesus. Jadi kalau kita melihat di sini, kata kuncinya adalah pemimpin rohani, spiritual leaders yang memiliki peran memelihara jemaat secara holistik untuk memenuhi misi dan tujuan gereja, yaitu yang dibentuk oleh Yesus sendiri untuk mencapai pertumbuhan dan kedewasaan penuh dalam Kristus dan memiliki misi untuk memuridkan, menjadikan sekalian bangsa murid. Ini yang harus kita ingat kata-kata kuncinya. Apa itu gembala jemaat? Nah, menjadi gembala jemaat itu tugas yang sangat mulia. Ada banyak catatan tentang pengembalaan itu. Tetapi kalau kita melihat 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7, kita akan melihat dikatakan benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Menjadi gembala itu pelayanan yang sangat indah, pekerjaan yang sangat indah. Karena itu penilik jemaat atau gembala haruslah seorang yang tak bercacat, artinya memiliki reputasi yang baik, suami dari satu istri, dapat menahan diri, self controlnya bagus, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, ini penting, cakap mengajar orang, menjadi seorang guru di mimbar maupun di dalam kelas-kelas katekisasi ataupun pembinaan, bukan peminum, artinya suka minum minuman keras, pemabuk, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ingat, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Tentunya bukan orang sempurna, tapi kepala keluarga yang baik. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jangan ia orang yang baru bertobat, dan jangan ia menjadi agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan kemudian jatuh ke dalam jerat iblis. Ini menggambarkan bagaimana tugas seorang gembala itu pekerjaan yang sangat mulia. Itu sebabnya diberikan syarat-syarat seperti ini. Nah, kalau kita melihat menjadi seorang gembala, kualifikasi awal apa yang diperlukan untuk menjadi gembala? Tentu yang pertama adalah latar belakang pendidikannya. Untuk zaman gembala modern saat ini,
maka seorang yang mau masuk ke dalam pelayanan pengembalaan haruslah menyelesaikan pendidikan teologi dulu. Entah itu S1 ataupun mungkin di sarjana sekolah menengah teologi atau istilahnya STA. Mungkin di pedalaman bisa STP. Yang penting dia telah mengikuti suatu pendidikan teologi. Umumnya di kota orang meminta syaratnya itu S1. Ya, itu pendidikan teologinya. Tetapi ada hal yang fundamental yang untuk menjadi gembala adalah adanya panggilan Tuhan. Ini syarat dasar, syarat fundamental untuk menjadi seorang gembala, yaitu ada panggilan Tuhan pada dirinya untuk menjadi gembala. Dan John Piper menjelaskan apa itu panggilan? Kerinduan yang dalam dan bersifat menetap. Jadi kata panggilan itu adalah kerinduan, ada beban di hati, tetap akan panggilan untuk melayani sebagai gembala, dan panggilan itu bersifat menetap. Selanjutnya tentu, orang yang memiliki panggilan gembala akan menjadi orang yang suka bersahabat dengan orang, menyukai orang. Sebab kalau ia tidak suka orang, bagaimana dia bisa menjadi gembala? Dan rindu membawa orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dilayani, untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Dia harus rindu untuk menolong orang-orang di sekitar yang dia menjadi temannya, orang-orang yang dia layani. Nah, yang ketiga tentu kualifikasi awal yang diperlukan untuk menjadi seorang gembala adalah latar belakang pengalaman dia sebagai gembala. Nah, seorang yang mau terjun menjadi gembala tidak langsung menjadi gembala, apalagi menjadi gembala senior. Ia perlu memiliki pengalaman di lapangan setelah selesai di sekolah teologi. Misalnya dia diutus menjadi penginjil, atau ditempatkan sebagai asisten gembala, atau seorang pengerja hamba Tuhan, minimal menurut saya 3-5 tahun sebelum terjun menjadi gembala. Dengan catatan kenapa? Mengapa itu diperlukan? Karena dengan itu membentuk dia punya kedewasaan dan karakter di dalam dia masuk ke dunia pelayanan itu. Jadi tidak otomatis dia langsung menjadi gembala. Orang yang merintis pun harus melewati masa yang disebut sebagai seorang penginjil sebelum dia ditetapkan. Kemudian, walaupun dia memimpin dari awal, tapi kemudian ada peristiwa baru dia disebut seorang gembala ketika jemaat itu sudah terkumpul. Jadi inilah kualifikasi awal yang diperlukan untuk menjadi seorang gembala. Nah, sekarang kita bicara tentang syarat-syarat umum untuk menjadi gembala. Apa syaratnya untuk menjadi seorang gembala? Di samping panggilan, maka yang pertama adalah ia adalah pengikut Yesus yang memiliki kemampuan mengkomunikasikan firman Allah dengan baik dan benar. Dia pengikut Yesus sejati dan ia memiliki kepakaran, keahlian, keterampilan, kompetensi di akan firman Allah dan mengkomunikasikannya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat seorang pemimpin rohani sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan, baik dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 32, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, Titus 1 ayat 5 sampai 9, maupun 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Semuanya itu saudara-saudara bisa baca nanti. Kalau saudara mau jadi gembala, tolong dibaca pelan-pelan. Tapi salah satunya adalah tentang panggilan ini, kita syarat-syaratnya jelas, baik karakter, etika, maupun di keluarga dan semuanya. Menyangkut reputasi kita sebagai hamba Tuhan yang dikenal sebagai seorang yang baik. Spiritual leader, pemimpin rohani. Kemudian yang ketiga, syarat umumnya adalah dia membuktikan keteladanan hidupnya dalam tingkah lakunya dan kerohaniannya sebagai pemimpin di dalam keluarganya, di gereja, maupun di masyarakat. Jadi, ia berusaha menjadi teladan, menjadi contoh, entah dalam tingkah laku maupun dalam perkataannya. Kemudian, syarat yang keempat adalah menunjukkan kepemimpinan hamba
di mana dia mampu bekerja sama sebagai tim di dalam gereja. Kepemimpinan hamba adalah kepemimpinan yang mendengarkan, kepemimpinan yang berempati, kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang memberi yang terbaik bagi orang-orang yang dilayani. Kemudian di mana pada saat yang sama dia mampu bekerja dengan tim. Jangan dia bekerja sendiri. Ya, tidak bisa dia katakan saya tidak cocok dengan ini, saya tidak cocok dengan ini. Dan dia hanya mau one man show, hanya mau mempertunjukkan dirinya sendiri. Tidak bisa single fighter, tidak bisa dalam pelayanan pengembalaan. Kita perlu bisa bekerja di dalam tim. Syarat yang kelima adalah memiliki kemampuan dalam memperlengkapi jemaat dalam pengajaran dan segala perbuatan baik yang menuntun mereka ke dalam kedewasaan dalam Kristus. Kata kuncinya adalah kemampuan untuk memperlengkapi dalam pengajaran. Kata kuncinya adalah mengajar. Apakah saudara seorang orang yang simple, sederhana, mungkin saudara tidak merasa tidak adequate, tidak cukup pintar waktu di kampus? Ingat, tetap tugas Anda adalah memperlengkapi jemaat dalam pengajaran. Kemudian yang keenam adalah tentunya terbuka dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan zaman dengan tetap mempertahankan kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan, termasuk kemampuan beradaptasi di dunia digital. Kata kuncinya terbuka dan mampu beradaptasi. Jadi kalau saya dicatatkan syarat umum menjadi gembala, kita mampu terbuka enggak? Kita mampu beradaptasi enggak, terutama dengan pelayanan dunia digital, media sosial ini? Saudara bisa beradaptasi enggak menggunakan perangkat-perangkat gadget kita maupun penggunaan media sosial untuk kita pakai melayani, kita pakai untuk mengabarkan Injil, kita pakai untuk pembinaan jemaat. Jadi gereja dan dunia sedang berubah, mampu tidak kita beradaptasi? Itu syarat umum untuk kita dapat menjadi seorang gembala yang baik. Nah, ada tugas khusus ini, yaitu pengajaran khotbah dan pekabaran Injil. Minta maaf, agak terpotong, tidak kelihatan. Apa tugas khususnya? Kalau tadi tugas umum, sekarang tugas khusus soal tentang dalam pengajaran, khotbah dan pekabaran Injil. Jadi di samping tugas umum, ada tugas khusus. Gembala tahu harus tugas khususnya apa. Nah, di bidang pengajaran khotbah dan pekabaran Injil apa saja? Yang pertama tadi, menjadi pengajar firman Tuhan yang disampaikan lewat khotbah maupun pelajaran Alkitab serta pelatihan-pelatihan. Peran dia adalah seorang pengajar. Jadi kalau dikatakan apa tugas gembala? Ya mengajar. Mungkin dia tidak seperti guru agama yang tiap hari di kelas, tetapi pengajarannya sangat penting. Pengajarannya sangat krusial karena jemaat 30 menit misalnya di hari Minggu itu perlu persiapan khusus. Tidak bisa asal-asalan, tidak boleh asal dipersiapkan. Harus betul-betul karena mereka datang khusus untuk mendengarkan. Dan kalau saudara sebagai gembala tidak mempersiapkan dengan baik, itu adalah sebuah kesalahan. Seorang gembala adalah seorang pengajar. Kemudian, ia dalam hal pengajaran, khotbah dan pekabaran Injil, dia mengawasi ajaran bersama tim pengembalaan dan BPJ atau majelis yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lewat penyeleksian siapa yang bisa diundang dalam memberikan pengajaran dalam gereja. Jadi bukan hanya sekedar mengajar, tapi mengawasi. Jangan sampai ada ajaran sesat, ajaran palsu, ajaran salah. Oleh sebab itu tidak sembarang orang mengundang mengkhotbah datang, apalagi hanya sekedar lucu atau hanya sekedar menghibur. Kalaupun kita harus mengundang, kita harus tahu latar belakang dan pengajarannya. Jangan sampai ketika saudara selesai mengundang pengkhotbah tamu, saudara menghadapi kontroversi di dalam jemaat. Nah, itu tugasnya gembala, mengawasi pengajaran. Yang ketiga, menetapkan tema-tema pengajaran dengan penetapan tujuan yang hendak dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan, misalnya 1 tahun.
Jadi kalau saudara menjadi seorang gembala, jangan tidak menetapkan tema tahunan misalnya. Apa sebenarnya tema tahunan yang hendak dicapai dalam pengajaran ini? Kemudian di breakdown menjadi tema bulanan, di breakdown menjadi diberikan tema mingguan dengan ayat-ayatnya. Sehingga setiap tahun makanan rohani yang didapat oleh jemaat itu akan terasa menyegarkan, menolong, menguatkan, menumbuhkan mereka. Jadi tugas gembala tidak ringan, berat. Karena dia harus mempersiapkan tema-tema pengajaran. Nggak bisa dia bilang, saya pernah diundang berkhotbah misalnya, diundang di satu tempat untuk berkhotbah, lalu dia bilang, saya tanya apa tema khotbahnya? Oh, terserah Bapak. Nah, saya tentu akan berkhotbah sesuai dengan persiapan saya, tetapi saya tidak bisa menjawab sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan rohani jemaat dan apa yang menjadi arah daripada jemaat itu. Sehingga ketika kita mengundang pembicara, misalnya kita harus sudah tahu, menetapkan tema tujuan, apa yang kita ingin capai, dan kita doakan bersama-sama. Itu tugas khusus seorang gembala di bidang pengajaran. Kemudian yang keempat, tentu memiliki beban dan kemampuan dalam mengabarkan Injil, serta memobilisasi semua elemen dalam gereja untuk melaksanakan tugas penginjilan lewat pelatihan, perkunjungan, misi, pengembangan gereja lokal, baik kuantitas maupun pembukaan pos PI yang baru. Kata kuncinya, kemampuan mengabarkan Injil. Kita tidak bisa mengkhotbahkan pekabaran Injil kalau saudara tidak punya kemampuan dan tidak menggerakkan dan tidak menjadi contoh dalam mengabarkan Injil. Saudara sendiri harus menjadi teladan dalam menceritakan kasih Tuhan, dalam membangun strategi-strategi, sehingga gereja menjadi gereja yang misioner. Yang kelima, menjadi pihak yang berwenang melakukan supervisi atas ibadah-ibadah penyembahan yang dinamis dalam jemaat dan menjamin adanya ibadah yang hidup, termasuk ibadah doa. Jadi, saya ingat jangan dilepaskan tanggung jawab ibadah-ibadah penyembahan itu hanya kepada jemaat awam dan hanya kepada mereka yang ditugaskan menjadi tim worship. Kita harus latih mereka, kita harus kembangkan mereka, karena mereka tidak tahu, seringkali tidak tahu liturgi gereja, mengapa ada urutan-urutan dalam liturgi, mengapa kita harus mulai dengan lagu penyembahan, bukan lagu-lagu lainnya, dan seterusnya. Mengapa tema Alkitab dan lagu-lagu harus disejajarkan, sehingga ibadah kita memiliki tema yang baik, dan seterusnya. Ini harus dilatih, dan yang melakukan ini, mensupervisi ini, adalah seorang gembala. Termasuk ibadah doa. Jangan sampai ibadah minggu menjadi penting, tapi ibadah doa tidak dipentingkan. Ini yang terjadi di gereja-gereja, sehingga kuasa pelayanan gereja tidak nampak, karena kita tidak mempersiapkan ibadah doa. Ibadah doa hanya asal-asalan. Sering saya menemukan di gereja-gereja, mereka membuat ibadah doa, mereka kumpul, gitar seadanya, renungan sesederhananya, membaca renungan harian misalnya, lalu hanya berdoa seperti rutinitas yang tidak ada dinamika. Padahal walaupun jumlahnya kecil, entah 5-10 orang, kalau kita betul-betul lakukan dengan baik, maka ibadah doa itu akan menjadi suatu kekuatan dahsyat dalam gereja lokal kita. Jadi ingat, kata kuncinya adalah mensupervisi, menolong, menggerakkan ibadah-ibadah yang dinamis. Kemudian yang keenam, memastikan ibadah dalam pengajaran dalam bidang kategorial mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria, kaum perempuan, lansia, berjalan dengan baik dan benar. Tolong diperiksa. Bertemulah dengan pemimpin-pemimpin kategorial di gereja. Lalu tanyakan, apa yang kalian pikirkan tentang pelayanan sekolah minggu? Kemana arahnya? Apa tema yang kalian buat? Lalu kalian berdoa bersama-sama. Walaupun mungkin ada rapat umum jemaat, walaupun ada rapat-rapat besar, tapi tetap ada hal-hal yang bukan teknis yang kita bahas. Hal-hal yang berupa makanan rohaninya yang kita bahas. Apa makanan rohani yang kalian beri
buat pelayanan ini, buat kaum pria, kaum wanita? Apa makanan rohani yang kita buat? So, kalau mereka tidak makan dengan baik dan benar, mereka tidak akan bertumbuh. Kita harus memperhatikan pengajaran. Kemudian yang ketujuh tentu menjadi penanggung jawab bagi acara-acara hari besar, Natal, Paskah, serta ulang tahun. Nah, kita harus buat acara-acara itu bagus, menarik, punya konsep yang jelas, dan dapat menjadi alat berkat. Ya, jangan sampai hari-hari raya itu hanya menghamburkan uang untuk makan, minum, dan sebagainya, tapi tidak memiliki makna atau meaningless. Nah, itu harus dihati-hati. Nah, tugas khusus yang lain, tadi ada tugas khusus bidang pengajaran dan juga dalam pekabaran Injil. Sekarang tugas khusus di bidang pengembalaan. Ada beberapa. Yang pertama, mengatur dan melaksanakan sakramen baptisan dan perjamuan kudus yang telah ditetapkan dalam gereja lewat katekisasi. Ya, jadi untuk baptisan pastikan ada katekisasi. Jangan baptis tanpa pelatihan, tanpa pengajaran mengapa mereka masuk dibaptis, termasuk juga tentu kita akan menjelaskan karakteristik daripada gereja kita dan tanggung jawab sebagai orang yang sudah dibaptis. Kemudian yang kedua, mengatur dan melaksanakan upacara Kristiani seperti pernikahan, dan saya harap ada bimbingan pranikah yang baik, ada buku bimbingan pranikah yang dibuat, melakukan adanya ibadah kedukaan dan pemakaman. Saya berharap para gembala menyiapkan tim ibadah suka dan duka sehingga waktu kita melakukan ibadah di tempat kedukaan, itu acaranya dibuat baik, entah sound sistemnya, musiknya, karena dia menggambarkan gereja. Wajah gereja ada di situ, karena orang yang datang di kebaktian kedukaan, tidak semua keluarga, tidak semua orang Kristen, tentu ada handai tolan yang ada, dan mereka pasti akan melihat bagaimana kita melayani mereka. Jadi sangat penting untuk mengatur hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, secara rutin dan terjauhan melakukan tugas perkunjungan ke rumah-rumah. Ini kata kuncinya. Kalau saya ditanya apa kata kunci tugas gembala di bidang pengembalaan, jangan pernah tidak berkunjung ke rumah jemaat. Kalau saudara malas berkunjung, saudara tidak layak untuk menjadi seorang gembala. Mungkin ditambahkan ke rumah sakit, apalagi kalau sudah ada orang jemaat kita sakit. Masuk rumah sakit, cepat pergi, jangan ditunda, harus pergi, ya, cepat pergi ke sana. Jadi tugas kita adalah di mana kita melayani mereka. Nah, bisa dibagi tugas itu, bisa mungkin saudara mengatakan, Pak, jemaat saya terlalu banyak, saya mengalami kelelahan misalnya, capek rasanya, bisa dibagi pelayanannya bersama dengan tim kategorial, bersama dengan majelis dan BPJ, sehingga semua jemaat dapat dikunjungi. Kata kunci yang penting adalah perkunjungan. Kemudian yang berikutnya, tugas konseling. Ini penting juga. Jemaat pasti ada pergumulannya, ada krisis, tapi ingat, kalau kita mengkonseling, jaga kerahasiaan dan bawa permasalahan mereka ke dalam doa, ya, jangan disebarluaskan. Kemudian berperan aktif dalam melakukan tugas diakonia, pelayanan sosial baik kepada jemaat kita maupun juga kepada orang-orang di sekitar gereja kita atau di masyarakat, supaya gereja kita memiliki komunitas yang menjadi warga atau komunitas yang berdampak. Kemudian yang keenam, melaksanakan disiplin gereja. Nah, ini penting. Kita harus ingat gereja masih punya peran disiplin. Tapi disiplin bukan pengucilan, bukan penghukuman, tapi membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengedepankan pendekatan personal, pastoral kepada jemaat, bukan pendekatan legalistik hukum atau aturan-aturan saja. Tapi pendekatannya harus pendekatan kekeluargaan, pendekatan seorang ayah kepada anak, pendekatan kepada seperti seorang saudara, dan dilakukan dengan penuh kasih.
Kata kunci itu menjadi gembala. Jangan terlalu menekankan aturan. Aturan akan bisa diterima sepanjang kasih dipancarkan terlebih dahulu. Kemudian hal yang berikutnya adalah tugas khusus bidang administrasi dan kepemimpinan. Jadi ada tugas khusus yang lain, yang ketiga itu tugas khusus bidang administrasi dan kepemimpinan. Karena sebagai seorang gembala, dia perlu menata manajemen dan administrasi di gereja. Misalnya, seorang gembala itu dia diangkat jadi ketua majelis atau ketua BPJ, yang dapat kemudian bekerja sama dengan BPJ atau majelis sebagai tim, ya, sehingga mereka adalah satu tim yang saling menghormati dan saling menghargai. Jadi harus diingat, jangan sampai gembala menjadi bawahannya majelis atau bawahannya BPJ atau karyawannya. Atau ada istilah teman saya, seksi rohaninya majelis. Jangan, itu terbalik. Dia adalah pemimpin. Dan mereka ada saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian tugas secara administrasi dan kepemimpinan tentu secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh sinode-sinode. Sinode dalam hal ini daerah, klasis, ya. Jadi jika ada undangan juga dari wilayah atau pusat sinodenya mereka, tolong hadir. Jangan bilang, saya tidak suka dengan pimpinan wilayah saya, pimpinan daerah saya tidak suka. Saya selama dia jadi pemimpin, saya tidak akan aktif. Saudara kehilangan profesionalitas. Ingat, mungkin saudara ada masalah pribadi, tidak kesukaan, tetapi ingat, kita harus profesional. Artinya, kita ingat ini saya ada sebagai gembala, bukan sebagai pribadi saya, tetapi sebagai status jabatan saya sebagai gembala. Maka saya harus menghormati sistem yang ada. Kemudian mendukung program-program yang dibuat oleh sinode. Ya, jangan sampai saudara diamkan kertas yang masuk, surat yang masuk, saudara tidak olah, tidak dukung, dan seterusnya. Sehingga saudara hanya berfokus pada diri sendiri. Saya rasa itu keliru. Keberadaan gereja-gereja di Indonesia tidak dapat dipungkiri, harus dia bersekutu bersama di dalam sinode yang menaunginya. Itu tugasnya. Kemudian berikutnya, yang keempat, dapat memimpin, menata, mengevaluasi kinerja tim pengembalaan dan staf administrasi gereja. Jadi tugas khususnya dia yang memimpin kalau dia punya asisten gembala. Dia memimpin kalau dia punya staf-staf pelayanan, staf administrasi misalnya, dan ketua-ketua dari kategorial. Mengevaluasi apa yang terjadi, stafnya dan semua pelayanannya. Jadi dia tidak hanya sekedar melepaskan, tapi memantau, bahasa sederhananya, dan memberikan, arti kata memimpin, memberikan semangat, memotivasi, mendorong, memberi persuasi, dan seterusnya. Kemudian memimpin penyusunan visi dan misi gereja, serta rencana strategis gereja setiap periode. Jadi, kita sebagai pemimpin harus dapat mampu menyusun visi misi. Tentunya visi misi adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, yang kita gumuli dan kita lihat konteks kita. Lalu kita melihat apa mimpi Tuhan 5 tahun ke depan terjadi dalam gereja ini. Jangan hanya day by day activities, artinya aktivitas sehari-hari saja, rutinitas, tanpa visi dan misi yang jelas. Tapi ketika visi dan misi sudah disusun dan program kerja, hendaknya itu dihayati, hendaknya itu disosialisasikan, dan hendaknya itu dikembangkan. Kemudian yang keenam tentunya memastikan bahwa sumber keuangan gereja berjalan dengan baik dan mengevaluasi secara berkala persembahan dan kesetiaan dalam memberi persepuluhan atau persembahan lainnya. Walaupun gembala tidak pegang uang, tetapi gembala harus tahu kondisi keuangan gereja. Untuk apa? Untuk kemudian dia sebagai gembala mengolah, menggumuli, sehingga dia bisa mempersiapkan pengajaran-pengajaran, argumen-argumen, perintah-perintah Tuhan tentang pemberian. Ingat, walaupun majelis BPJ
bisa mengatur keuangan, melakukan akuntabilitas, melakukan memiliki kemampuan akuntansi yang baik, dan kita percayakan mereka untuk menata itu, tetapi mereka tidak bisa berdiri di mimbar untuk menggerakkan jemaat dalam memberi. Yang bisa melakukannya itu hanyalah seorang gembala. Jadi kalau dia lihat situasi keuangan daripada jemaat sudah mulai menurun, maka dia mulai naik mimbar dan berbicara concern tentang hal itu, membawanya. Tentunya ini perlu dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian, yang ketujuh, mengontrol sistem administrasi, jumlah kehadiran, dan membuat evaluasi. Bagaimana meningkatkan kuantitas? Jangan tenang. Kalau jemaat tidak hadir, nanti disusun jumlah kehadiran, lalu lihat grafiknya, turun atau naik. Kalau turun, mengapa bisa terjadi penurunan, dievaluasi. Dan bagaimana cara meningkatkannya. Jadi jangan dibiarkan bangku-bangku kita kosong. Kalau bangku kosong karena penduduknya pindah di kampung itu, ya kita kecilkan kursinya sehingga semua orang ke depan duduk. Karena pernah saya menghadiri satu kebaktian di gereja, jemaatnya katanya sudah ada yang pindah buat kampung lain. Lalu apa yang terjadi? Gerejanya menjadi besar kapasitasnya. Jumlah yang hadir tidak sesuai. Namun mereka duduk di tengah dan ke belakang. Sehingga tidak bagus kelihatan. Kalau memang sedikit, dikurangi kursinya. Dilipat kursinya sehingga jemaat lebih hangat dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Jadi kita mesti mengontrol apa yang terjadi. Atau kalau gereja kita kursinya mulai kosong, kita periksa mengapa. Mengapa banyak orang tidak ke gereja di daerah kita, di tempat kita. Apa evaluasinya? Oh, mungkin ibadahnya kelamaan. Mungkin ada konflik, mungkin ada apa. Mari selesaikan one by one, satu persatu. Sehingga kita bisa mengontrol bagaimana kuantitas daripada jumlah keanggotaan ini dapat kita naikkan sebagai seorang gembala. Kemudian melakukan evaluasi kinerja pelayanan setiap tahun. Coba evaluasi per unit. Ya, jangan biarkan orang majelis yang mengevaluasi kerja gembala, tapi gembala ikut menata, mengevaluasi seluruh baik pelayanan majelis maupun pelayanan kategorial. Kemudian berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kerjasama antar gereja dan pemerintah. Saya berharap gembala tidak hanya jago kandang, tinggal di dalam, tidak berbaur keluar. Ya harus kalau ada acara-acara antar gereja, dia harus pergi. Dia ikut dalam kegiatan-kegiatan pemerintah kalau ada yang mengundang. Dia harus hadir di situ. Dia harus aktif di situ dan memberikan masukan-masukan, memberikan garam dan terang. Jangan hanya duduk diam saja. Kemudian, memobilisasi relawan-relawan pelayan-pelayan baru di dalam jemaat. Ini penting. Dan melakukan pelatihan kepada mereka. Ingat, kata kunci daripada gereja yang bertumbuh adalah seberapa banyak diciptakan relawan-relawan, jemaat-jemaat yang melayani. Semakin sedikit mereka, semakin lemah pertumbuhan iman, pertumbuhan gereja. Tapi semakin banyak yang dilibatkan, peluang gereja itu akan menjadi besar. Sangat-sangat besar sekali kemungkinannya. Karena apa? Karena begitu banyak orang dilibatkan di dalam pelayanan. Nah, terakhir, setelah kita bicarakan syarat-syarat tugas-tugas khusus seorang gembala, maka terakhir kita akan bicara tentang etika, keluarga, dan pertumbuhan rohani seorang gembala. Ada beberapa hal. Yang pertama, jadilah contoh dalam kerohanian. Rutinlah membaca firman Tuhan, belajar Alkitab, berdisiplin dalam doa dan puasa. Ingatkan jemaat, ingatkan majelis gereja bahwa belajar firman Tuhan itu bekerja. Berdoa di pastori, berdoa di kantor gereja, itu adalah pekerjaan. Karena dia sedang menggumuli jemaat. Ingat, baca Alkitab. Jangan tidak baca Alkitab. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang, sampai saudara matang dan mahir menguasainya. Saya sampai hari ini masih membaca buku Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang. Karena saya harus terus bertumbuh sampai ajal
menjemput atau saya tiba kembali ke rumah Bapa. Kemudian yang kedua, menghidupi kehidupan yang suci dan bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Ingat, kita tidak sempurna. Pendeta tidak sempurna. Gembala tidak sempurna. Penginjil tidak ada yang sempurna. Tetapi berjuanglah untuk menghidupi kehidupan yang suci. Bergantunglah pada pimpinan Roh Kudus. Bertumbuhlah dalam kerohanian dan matikan terus keinginan-keinginan daging. Kita tidak pernah sempurna. Saya tidak pernah sempurna, tapi saya berjuang untuk mematikannya. Yang ketiga, kehidupan yang memberikan keteladanan dalam tutur kata dan perbuatan yang dikontrol oleh Roh Kudus baik secara langsung maupun di media sosial. Teladan dalam bertutur kata, teladan dalam kehidupan kita. Ingat, sekarang media sosial sedang memantau kita. Bagaimana kita menggunakan media sosial? Bagaimana kita melakukan komen di media sosial? Itu penting kita jaga. Self-control, memberikan kata-kata yang baik, kata-kata persuasif, kata-kata yang menopang, semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar. Pikirkan dan katakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat, dapat memimpin keluarga dengan baik, serta ada waktu yang dikhususkan untuk keluarga sebagai bagian penting dalam pelayanan. Ingat, istirahat penting. Rekreasi penting bersama keluarga. Jangan kerja terus. Harus ada waktu untuk beristirahat. Kemudian yang kelima, menjaga etika pergaulan dengan lawan jenis. Ini yang paling fatal sering yang dihadapi oleh para gembala. Tidak menjaga dengan baik, sehingga akhirnya kemudian dia jatuh. Jangan tidak menjadi batu sandungan. Jangan bepergian berdua dengan lawan jenis. Jangan mengkonseling di ruang tertutup dengan lawan jenis. Usahakan kalau dengan lawan jenis, libatkan pasangan kita. Jangan sendiri. Ingat, jangan pernah menjadi batu sandungan dalam perkataan dan perbuatan. Etika penggunaan media sosial, telepon genggam kita ini, penting sekali kita jaga. Jangan, karena di HP kita saat ini sudah bisa direkam, sudah bisa di screenshot. Semua bukti-bukti itu akan menjadi sesuatu yang sangat fatal dan berbahaya bila kita tidak mengontrol. Apalagi ada kasus, ada gembala yang mengirim chat-chat tidak senonoh kepada orang-orang yang dilayaninya. Dan itu menjadi batu sandungan yang besar dalam reputasi dia sebagai hamba Tuhan. Hati-hati terhadap hal ini. Yang keenam, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika. Seperti jangan terbiasa menyebarkan gosip, fitnah. Jangan, tahan diri. Ya, terlibat dalam pertengkaran, perkelahian, pinjam uang, dan hal-hal yang melanggar hukum atau baik secara pidana maupun perdata di negeri ini. Ingat, ini penting, kita harus waspadai diri kita, mulut kita sebagai gembala. Mulut itu jaga. Netralitas itu penting. Jangan sembarang bicara. Ya. Dan yang ketujuh, waspada terhadap 3 elemen, 3 area yang bisa menyerumuskan hamba Tuhan. Seks. Ingat, seks itu bahaya sekali. Kemudian keuangan. Dan yang ketiga, kedudukan. 3 ini, area ini, saudara membutuhkan teman akuntabilitas. Teman yang memberitahu saudara. Teman yang menolong saudara. Mengingatkan dan memilih pergaulan-pergaulan yang baik dan tepat. Nah, tiba kita pada kesimpulan. Gembala adalah sosok figur rohani yang diharapkan memiliki wibawa rohani. Dan pada saat yang sama, mampu menjadi pemimpin dan mengelola gereja secara manajerial. Dialah pemimpin rohani, figur rohani, punya wibawa rohani, tapi juga pada saat yang sama pemimpin dan manajer yang baik. Semua ini bertujuan membawa jemaat kepada kedewasaan ke arah Kristus dan mewujudkan misi gereja di dunia ini secara holistik. Dan kalau lihat semua ini, betapa beratnya. Tapi bukan kita tidak mampu. Kita mampu, tapi hanya anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saya mendorong keluarga gembala, semua orang, jemaat-jemaat,
dorong mereka untuk mendoakan saudara, dukung gembala, dan memberikan apresiasi gembala kita. Karena ini pekerjaan yang mulia dan berat. Dan ini membutuhkan sesuatu yang kekuatan khusus dari Tuhan. Nah, itulah yang saya berikan pada hari ini tentang bagaimana kita menjadi gembala. Apa tugas, apa tanggung jawab kita. Kiranya ini akan menolong mencerahkan saudara. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya. Saya siap menjadi bagian dalam partner doa dengan saudara, dan juga dalam hal menjadi coach, menjadi pelatih, menjadi orang yang berdamping, mentor, yang bersama-sama dengan saudara dalam menghadapi pergumulan ini. Karena menjadi gembala, itu pekerjaan sangat mulia dan membutuhkan orang-orang untuk terus membantu saudara menjadi tetap kuat, menjadi seorang hamba Tuhan, pemimpin dan gembala. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati pelayanan saudara. Shalom.